Halo semuanya, balik lagi bareng saya Ardan Hussein, NIM saya 05539599 dari Prodi Sistem Informasi. Di kali ini saya akan melakukan tugas praktik ketiga basis data ya. Di sini tugasnya seperti berikut ini ya, melakukan transaksi dan basis data terdistribusi ya. Kita langsung saja masuk ke PHP admin ya. Kita melakukan tugas ketiga ini menggunakan data yang sudah kita buat di tugas kedua lalu ya. Ya di rumah sakit ini yang pertama kita akan melakukan transaksi. Kita langsung saja masuk ke menu rutin, create new rutin. Di sini kita buat transaksi pertama. Kita drop dulu parameternya dan kita tulis di sini. Untuk yang pertama kita akan melakukan transaksi commit ya. Langsung saja kita buat. Oke, ini sudah jadi kodenya. Di sini kita akan melakukan perintah commit ya. Nah, langsung saja kita coba go ya. Nah, oke, kita execute untuk melihat hasil. Nah, untuk perintah commit ini fungsinya untuk menambahkan suatu perubahan pada suatu data ya. Di sini tadi kan saya masukkan data pasien bernama Dedan dan beralamat di Pesaki dan ini sudah masuk ya. Nah, di sini kita cek double pasien juga sudah masuk. Oke, ini fungsinya commit. Selanjutnya kita masuk ke fungsi rutin yang kedua ya. Transaksi yang kedua. Langsung saja. Di sini kita akan namakan transaksi kedua. Kita drop parameternya. Nah, kita tambahkan di sini. Yang kedua ini kita akan menggunakan fungsi transaksi rollback ya. Oke, langsung saja kita tulis kodenya. Oke, ini untuk transaksi kedua yaitu rollback ya. Di sini rollback fungsinya itu untuk mengembalikan data ya. Jadi maksudnya itu kalau misalkan meng-cancel lah ya, kita memasukkan data tapi kita cancel gitu. Nah, kita di sini mau mengubah nama pasien di ID 5 menjadi nama AD. Tadinya kan namanya D dan kita mau ubah jadi nama AD, tapi karena ada fungsi rollback ini jadi akan gagal gitu. Coba kita langsung saja ya. Nah, kita execute untuk melihat. Nah, oke, di sini nama Dedan nggak tergantikan ya, karena di rollback jadi dikembalikan datanya jadi Dedan lagi ya. Nah, oke, langsung saja kita buat yang ketiga, yaitu transaksi mengenai checkpoint ya. Ini kita nambahkan transaksi ketiga. Kita drop lagi parameternya, kita buat lagi kodenya ya. Oke, di sini kita sudah membuat kodenya untuk save pointnya di sini dan kita rollback ke save point. Nah, oke, kita langsung saja coba jalankan ya. Ya, oke. Di sini transaksi ketiga sudah ada, kita execute. Nah, di sini tadi kan kita membuat tiga data ya, tiga data. Ini yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, tapi di sini yang kedua nggak masuk karena kita sudah rollback ke save point yang pertama. Jadi yang di sini masuk hanya yang pertama, yang tabel pasien nomor 6 sama nomor 8 ya. Nomor 7 ini nggak ada ya di data ini ya. Oke. Nah, oke. Untuk yang ketiga, selanjutnya kita akan melakukan fungsi transaksi trigger. Tapi sebelum itu kita akan membuat database baru ya, tabel baru di sini yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Jadi kita langsung saja buat tabelnya ya. Kita bikin tabel baru di sini. Oke, setelah kita buat tabel yang obat ini, oke, di sini kita sudah membuat tabel obat dan lupa kita memberikan indeks langsung ya supaya nggak lupa. Nanti kita akan pakai indeks ini untuk membuat relasi di desain ya. Langsung saja kita tambahkan indeks di sini. Sorry. Ini indeks. Oke, lanjut ke data yang ke tabel yang kedua. Oke, di sini sudah kita buat juga tabel yang kedua yaitu transaksi obat. Jangan lupa kita tambahkan indeksnya juga ya pada 3 ID ini untuk nanti kita membuat relasi ya. Kita tambahkan. Oke, setelah sudah kita buat, lakukan desain pada tabel yang kita tambahkan yang baru ini. Kita buat relasinya, kita buka desain. Nah, lalu di sini kan akan muncul ya
Kalau belum muncul nanti kita show yang hide table ini ya, tapi kebetulan sudah muncul, jadi kita langsung saja buat relasinya ya. Kita rapikan dulu sini. Oke. Nah, kita langsung saja buat di sini, kita buat yang baru relasinya ini ya. Di sini kita buat dari ID pasien ini kita kasih referensi key, dan di sini kita kasih foreign key-nya. Sini kasih key juga. Pencet oke. Kita reset dulu untuk melihat garisnya. Oke, di sini sudah. Lalu kita juga akan buat ID obat ini ya. Oke, di sini ID obatnya. Dari sini referensi key-nya, di sini foreign key-nya. Oke, kita oke lagi, kita refresh lagi untuk melihat. Nah, ini sudah jadi untuk relasinya ya, yang baru, 2 tabel yang baru. Selanjutnya kita akan mengisi data pada obat dulu nih. Kita kasih obatnya data supaya nanti bisa melakukan transaksi ya. Kita di sini kita masuk ke obat, lalu kita ke insert. Nah, kita tambahkan datanya. Di sini kita tambahkan sesuai dengan panduan ya. Ya, di sini sudah ada obatnya. Selanjutnya kita akan melakukan trigger dengan kita memasukkan kodenya. Kita masuk ke transaksi obat, masuk ke triggernya, kita create new trigger. Kita masukkan di sini tag jual. Kita masukkan kodenya ya di sini. Kita masukkan. Oke, ini sudah jadi kodenya. Langsung saja kita go. Nah, oke, setelah itu kita langsung praktikan triggernya di sini. Kita langsung saja pencet insert di sini. Ya, kita langsung coba memulai transaksi. Oke, di sini kita sudah melakukan transaksi ada 3 ya. Nah, di sini kita ingat ya, sebelumnya stoknya berapa dan sesudahnya berapa ya. Di sini kita akan beli nih. Kita langsung go. Dan di sini stoknya akan berubah. Nah, tadi di sini di awal untuk amikacin ini stoknya ada 10, ada ya benar ada 10. Di sini amoxicillin ada 20 dan di bawah betadine ada 5. Tapi sekarang setelah kita melakukan transaksi, nah di sini kita sudah melakukan transaksi, kita beli 4, 5 dan 1. Ini berkurang ya. Nah, di sini berkurang jadinya. Nah, oke. Di sini kita akan beli obat yang jenis kedua, beli 1. Ini jenis yang ke-1 kita beli 5, obat yang jenis kedua kita beli 4, obat yang ketiga jenis ketiga kita beli 1. Dan di sini sesuai ya. Oke, udah sesuai di sini. Nah, ya. Jadi guys, seperti itulah jadinya. Oke, seperti itulah jadinya untuk bagian transaksi kali ini ya. Sudah sampai situ saja. Kita sudah melakukan 4, yaitu commit, rollback, checkpoint, dan yang terakhir adalah trigger ini ya. Ya, oke, setelah kita melakukan transaksi, selanjutnya kita akan melakukan praktikum yang kedua, yaitu replikasi ya. Jadi langsung saja kita masuk ke langkah yang pertama sesuai dengan panduan ya. Kita pencet ke home, lalu kita pencet replikasi di sini. Nah, di sini kita configure aja. Kita pilih rumah sakit, jangan sampai lupa. Nah, lalu untuk selanjutnya kita akan menyalin ini dan akan menaruhnya di my ini ya. Yang pertama kita buka control panelnya dulu. Di sini kita pilih config bagian MySQL. Kita pencet ke sini, kita pencet my ini. Nah, di sini nanti kita akan menaruh file yang tadi, yang ini nih, yang kita salin, yang file ini ke my ini ya. Nah, kita cari di sini di bagian, nah bagian sini ya kita taruhnya. Oke, setelah itu kita save, jangan lupa. Oke, setelah di save kita silang aja nggak apa-apa. Nah, di sini sebelum kita pencet go, kita restart dulu ya. Kita restart dulu di sini. Oke, kita start lagi. Nah, tunggu sampai loadingnya selesai. Ya, kalau sudah kita langsung pencet go. Nah, nanti akan menjadi seperti ini ya. Kita show primary statusnya. Nah, ini udah ada ya. Nah, di sini sesuai panduan selanjutnya kita akan membuat user account ya. Oke, user account caranya kita masuk ke sini, pilih ke tab user account. Nah, ini kita ada di user account. Nah, di sini untuk namanya bebas ya. Kita namakan Infinity. Nah, untuk bagian ini host-nya sesuai dengan panduan. Nah, ini kita akan menamakan host namanya ini sesuai dengan IP address pada Ubuntu ya. Ya, di sini saya sudah catat ya untuk node-nya sama. Di node-nya ini, nah ini sudah saya catat untuk Ubuntu. Kita tulis ya. Sini, kita salin. Oke, di sini hapus dulu persennya. Kita salin ini kelebihan. Ya, ini ya. Sini passwordnya, masukkan.
Oke, setelah itu di sini centang kedua bagian ini ya, aplikasi client dan slave ya. Nah ini selanjutnya kita centang, jangan lupa dan kita cek dulu. Di sini masuk di server apa? Dan kita cek ya di server. Nah ini di sini sudah masuk ya untuk akun barunya. Di sini kita lanjut pada langkah selanjutnya yaitu export. Nah di sini secara exportnya kita pencet database rumah sakitnya, lalu kita pencet export di sini. Nah di sini kita pencet export ya. Nah di sini kita langsung ke terminal ya. Terminal di sini ya. Oke, di sini kita pencet ketik cd. Oh, misalnya aja sorry. Sekali saja kita tes di sini. Nah kalau udah kita run ya, kita lihat sudo. Sini kita ulang ini, saya salah ngetik coba. Benar. Dari sini selanjutnya kita cek bagian manage server, kita aktifkan dua bagian MySQL dan Apache ini ya. Kita pencet start di sini, tunggu sampai aktif. Nah ini sudah ya, ketika sudah running keduanya, kita langsung ke Firefox saja. Lalu di sini kita pencet ya HTTP. Nah ini HTTP host server admin di sini. Oke, setelah terbuka kita langsung bikin database baru ya. Nah di sini saya akan namakan rumah sakit juga lah, biar ini ya rumah sakit. Nah rumah sakit kita buat ya rumah sakit. Nah setelah itu kita pencet database nya. Nah di sini kita pencet import. Di sini kita pilih lokasi yang sudah kita ekspor dari komputer 1 alias dari Windows-nya. Dan ini sudah saya siapkan ya. Jadi kita import langsung. Oke, sudah loading ya. Nah ini sudah berhasil ya. Nah ini sudah masuk semua. Kita lanjutkan tutorialnya. Di sini, nah di sini setelah sudah terhubung dari data-data yang sudah diimport, selanjutnya kita akan membuka aplikasi pada komputer kedua alias yang Ubuntu ini ya. Nah di sini kita ikuti saja ya. Di sini kita pilih yang bawah yang Slash application. Kita buka Ubuntunya di sini. Kita pencet dulu home. Nah di sini kita di sini. Kita centang bawah ya, centang bawah. Nah di sini selanjutnya kita masukkan data ya. Nah ini data ini sesuai. Nah jangan lupa juga di sini ada server yang penting kita harus ingat. Nanti kita akan masukkan ke MyCNF ya. Nah setelah itu kita akan membuat nama pengguna. Di sini kita lihat mengacu pada tabelnya. Oke ini sudah ya. Kita cek lagi di sini. Nah kalau sudah di sini, baik kita buka aplikasi. Nah sini ada keterangan jangan melakukan klik go terlebih dahulu. Namun dalam proses tersebut lakukan copy server ID dan buka kembali kontrol CPP. Nah sini kita buka MyCNF ini. Coba kita di sini sudah nama. Nah di sini ya. Kita pakai cara yang itu ya, sudah menang ya. Untuk alternatif, nah di sini kita ubah secara langsung saja. Sorry, di sini. Nah ini kita ubah ininya ya, server ID-nya sesuai dengan perintah di sini kan. Diubahnya di bagian, nah di bagian sini ya. Kita cari di bagian Ubuntu-nya di terminal. Oke. Nah di sini kan setelah udah di save ya, jadi kita save juga. Jangan lupa di save di sini. Save itu chat. Oh ya. Oke, ntar lalu kita exit. Nah sudah. Kalau sudah di sini, kita sudah save. Nah di sini kita start ya. Oke, setelah sudah di restart, kita lihat di sini kita disuruh untuk klik ya, klik pada PHP ID-nya. Di sini kita klik kirim. Nah sekarang, nah di sini nanti sesuai dengan panduan ya, nanti akan muncul file pacar seperti ini. Nah di sini dikasih tahu selanjutnya melakukan enable pada file config-nya ya, pada folder library. Namun sebelum ini edit harus diedit ya, jadi kita buka. Di sini library. Nah di sini config. Nah config default PHP-nya kita cari sesuai yang ada di sini ya. Nah cari bagian ini, kita ganti yang tadinya false menjadi true ya, yang tadinya false menjadi true. Nah ini dia, kita ganti dari false menjadi true, menjadi true. Nah di sini kita cek, setelah itu kita silang aja. Nah kita restart dulu nih ininya SMPP-nya. Seperti tadi kita restart. Nah nanti kita buka status di bagian Windows 1 ini, kita cek ya. Di sini kita lihat nama filenya, posisinya. Lalu di sini kita disuruh untuk menulis data tersebut ke komputer kedua ya, dengan cara ini ya, kita coba ikuti ya. Di sini sudah kita restart, ini biarin saja dulu. Oke, kita lakukan di sini. Nah setelah itu di sini kita sudah status slave ya. Ini error ya, sesuai dengan panduan sini error. Lalu kita stop slave dulu untuk mengubah chain masternya. Oke, kita coba di sini slave. Nah di sini kita ubah chain masternya.
Nah, jika sudah kita tekan enter, lalu kita start slave ya. Oke, kalau sudah di sini. Nah, di sini selanjutnya cek status slave atau komputer 2 untuk pengecekan ya. Oke, kita buka di sini, Firefox kita reset ya. Nah, oke. Nah, di sini kita lihat aplikasinya, si replikasi status table. Nah, di sini lagi connecting ya, harusnya bisa sih. Ya, oke. Tadi status yang connect sudah geser. Sekarang kita akan coba masukkan data di sini ya. Kita masukkan data perubahan. Di sini saya coba pasien ya. Dan kita langsung saja insert di sini. Di sini. Nah, kita namakan mana? 9. Oke. Oke, di sini pada bagian yang Windows atau komputer 1 kita tambahkan lupa. Sekarang kita coba di Ubuntu-nya, kita cek ya. Nah, di bagian pasien. Nah, ini sudah masuk ya. Jadi sudah berhasil. Jadi oke. Ya, jadi begitu saja sekian video dari saya. Jika ada kesalahannya atau kekurangannya mohon maaf ya. Itu saja dari saya. Terima kasih.